Guys, kalian pasti belum kenal aku kan? Oke, perkenalkan, aku Salma Nurhayati, biasa dipanggil Salma. Kali ini kita akan bahas apa ya? Oke, kali ini kita akan membahas Iya, ini adalah cermin. Cermin, siapakah wanita paling cantik di dunia ini? Nah, itu sering kita dengar pada dongeng Putri Salju dan Nenek Sihir. Nah, cermin ini gunanya bukan untuk menanyakan siapa yang paling cantik. Cermin ini belinya jauh loh, yaitu hanya ada di toko Nabi Sulaiman. Kalian udah pernah ke sana belum? Pasti belum kan? Sama aku juga. Nama cermin ini adalah cermin tipu daya. Kita akan menggunakan cermin ini agar semua orang terkena tipu daya kita. Canda deng. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah drama yang berjudul Kapai-Kapai karya Arifin Cenur, di mana naskah drama ini menceritakan tentang cermin tipu daya. Penasaran kan apa guna cermin tipu daya ini? Makanya tonton sampai habis ya. Oke, kali ini kita akan membahas drama Kapai-Kapai. Kalian tahu nggak Kapai-Kapai itu apa? Sebelumnya aku juga nggak tahu sih apa itu Kapai-Kapai. Namun setelah membaca drama, terus mencari juga di KBBI, ternyata Kapai-Kapai itu adalah tergapai, yaitu ingin menggapai sesuatu. Nah, Kapai-Kapai ini bercerita tentang perjuangan hidup Abu, sosok manusia yang terimajinasikan dari realitas kehidupan. Ia terjerembab dalam kubangan kemiskinan baik material, moral maupun spiritual. Satu-satunya yang membuatnya bertahan adalah harapan. Harapan yang seringkali digerakkan oleh hasrat meraih kebahagiaan. Hingga akhirnya ia terombang-ambing pada situasi ambang batas antara realitas yang serba terbatas dan imajinasi tak bertepi. Untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkannya, Abu senantiasa mencari cermin tipu daya, cermin yang bisa menepis segala bala, cermin yang hanya bisa didapatkan di sebuah toko Nabi Sulaiman, jauh di ujung dunia. Manusia harus memahami dirinya dan tahu kemana arah dan tujuan hidupnya. Teks drama Kapai-Kapai terdiri atas 5 bagian. Banyak kan bagiannya? Ya, aku juga capek sih sebenarnya bacanya. Masing-masing bagian menampilkan dinamika kehidupan Abu. Pada bagian pertama, ada 3 peristiwa utama yang dikisahkan, yaitu yang pertama rutinitas Abu menyimak dongeng emak. Rutinitas Abu sebagai buruh yang senantiasa mengabdi pada majikan dan problematika hidup Abu bersama Iem dan istrinya. Pada bagian kedua, ada 4 peristiwa pokok yang diceritakan, yaitu perjalanan Abu mencari ujung dunia, bencana yang menimpa Abu, emak menghibur Abu dengan dongeng, dan rutinitas Abu sebagai buruh yang mengabdi pada majikan. Peristiwa perjalanan Abu mencari ujung dunia digambarkan secara metaforis. Abu bertanya kepada ihwal ujung dunia pada burung, kata, embun, rumput, air, batu, jangkrik, kambing, pohon, hingga akhirnya bertemu dengan kakek, yaitu sosok manusia yang merepresentasikan pemuka metafisis tradisional atau agama. Pada bagian ketiga, semua peristiwa diceritakan secara simbolis. Ada 5 peristiwa pokok yang digambarkan. Pertama, rutinitas pekerja-pekerja di sebuah kantor. Abu digambarkan layaknya sebuah mesin yang tidak punya kuasa berkehendak. Kedua, kehidupan Abu yang miskin digambarkan dengan peristiwa pembunuhan bayi-bayinya. Ketiga, perubahan usia Abu digambarkan dengan penyiksaan yang dilakukan yang kelam terhadap tubuh Abu dan tubuh Iem.
Adegan ini menggambarkan bahwa tubuh Abu kian beranjak renta. Keempat, Abu terus berujung mencari cermin tipu daya. Kelima, Abu mendapatkan hak pensiun dari tempatnya bekerja. Nah, pada bagian keempat menceritakan kehidupan Abu yang masih didera kemiskinan. Ia masih berjuang mencari cermin tipu daya yang dipercaya akan membawa kebahagiaan. Bagian kelima, Pak Abu pada akhirnya menemukan cermin tipu daya yang selama ini dicari dan diidamkannya sebagai sumber kebahagiaan. Namun, waktu Abu mendapatkan cermin tipu daya ternyata adalah waktu di mana Abu menemui ajalnya. Dari kelima bagian ini, drama ini berpusat pada perkembangan tokoh Abu. Alur digerakkan oleh pergulatan konflik batin tokoh Abu. Relasi tokoh Abu dengan tokoh lainnya disertai relasi tokoh Abu dengan elemen di sekitarnya menjadi fokus penceritaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang latar pada drama ini. Latar itu kan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu latar tempat, kemudian latar waktu, dan latar suasana. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang latar tempat. Latar tempat pada drama ini yang pertama terjadi di istana. Contohnya yaitu terdapat pada kutipan ketika prajurit-prajurit dengan tombak-tombaknya mengepung istana cahaya. Kemudian latar selanjutnya yaitu di kantor. Terdapat pada kutipan, "Bangsat kamu, kerja sudah hampir 3 tahun, masih saja kamu melakukan kesalahan yang sama. Lebih bodoh kamu daripada kerbau." Kemudian latar selanjutnya terdapat pada gua, yaitu terdapat pada contoh kutipan, ketika sang pangeran turun dari kudanya yang putih bersinar, ia melihat gua itu di kejauhan. Kemudian ada latar waktu, yaitu ada waktu malam, pagi, dan sore. Malam terdapat pada kutipan, malam itu terasa lega hatinya dari tindihan kecemasan. Kalau pagi, serasa pagi hari ini matahari angin pagi. Kemudian sore terdapat pada kutipan, sang pangeran juga tidur sore-sore karena dia anak yang ganteng. Latar suasana pada drama KPKP ini ada menyedihkan dan menyenangkan. Menyedihkan yaitu terdapat pada kutipan, "Tidak, Abu, jangan hiraukan. Hidup saja hidup. Habis perkara, terlalu banyak pernyataan untuk terlalu sedikit waktu." Yang suasana menyenangkan yaitu terdapat pada kutipan, "Pasti bahagia, selalu bahagia. Sekarang, bayangkan kalau kau menjadi sang pangeran rupawan, kau niscaya dapat merasakan dengan lebih nyata apabila kau lelap tidur." Nah, selanjutnya alur yang terdapat pada drama KPKP yaitu alur maju mundur atau campuran. Dapat kita lihat pada naskah, yaitu di naskah itu ada kutipan, ini adalah tahun 1930 dan bukan tahun 1919. Nah, gimana sih sifat atau watak dalam drama KPKP ini? Sebelum tahu sifatnya, kita harus mengetahui tokohnya terlebih dahulu kan? Siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada dalam drama KPKP? Nah, yang pertama ada Abu sebagai pemeran utama, ada Iem sebagai istrinya Abu, kemudian ada emak, ada yang kelam, bulan, majikan, kakek, jin, putri, pangeran, bel, pasukan kelam, kelompok kakek, 1000 bulan yang goyang-goyang, gelandangan, serta Tanjidor. Nah, dalam drama ini ada 6 sebagai pemeran utama dan yang lainnya sebagai pemeran pendukung. Oke, nah yang pertama ada Abu dengan sifatnya yang labil dan suka berhayal dan protagonis. Contohnya terdapat pada kutipan, "Rumput, di manakah ujung dunia?" Kemudian tokoh selanjutnya ada Iem yang sifatnya penurut
terdapat pada naskah pada kutipan. Baik, kalau kamu mau enak-enak ngorok, biar saya saja yang kerja. Apa dikira tidak bisa? Saya kira saya masih cukup montok untuk melipat 1000 laki-laki hidung belang di ketiak saya. Kemudian ada emak yang sifatnya penyayang. Terdapat pada kutipan, sekarang kau harus tidur, anak yang ganteng mesti tidur sore-sore. Kemudian majikan satu sifatnya pemarah. Terdapat pada kutipan, bangsat kamu, kerja sudah hampir 3 tahun, masih saja kamu melakukan kesalahan yang sama. Majikan kedua sifatnya baik. Terdapat pada kutipan, kamu memang sekrup yang baik. Kemudian ada kakek yang sifatnya baik hati, terdapat pada kutipan, mengandung diri dalam keagungannya, bahagia kita dalam kebahagiaannya hati manusia. Bulan yang sifatnya baik, mudah menangis dan tidak tegaan, terdapat pada kutipan, andai kau tergoda, jangan salahkan aku, cahayaku memancar pun bukan milikku, kecantikanku pun bukan milikku. Nah, selanjutnya untuk pementasan di atas panggung, karena drama ini terdiri dari beberapa babak, maka properti yang digunakan juga berbeda-beda. Seperti suasana di istana, yaitu adanya properti istana, adanya tempat tidur, adanya kain-kain kelambu seperti di istana, terus adanya tongkat untuk yang kelam. Untuk pencahayaan pada istana sebaiknya menggunakan warna merah, karena situasi pada saat itu juga menegangkan, dan menggunakan musik yang agak keras dan menegangkan. Untuk suasana di kantor, yaitu menggunakan properti di kantor seperti adanya meja, bel, kursi, laptop, dan lainnya. Pencahayaan yang digunakan pada saat itu sebaiknya berwarna putih supaya terlihat fresh gitu. Nah, untuk musik sebaiknya menggunakan musik yang happy dan menyenangkan. Nah, amanat yang terkandung dalam drama tersebut menurut saya yaitu, jika kita ingin sukses, kita harus berusaha. Jangan hanya bermimpi dan berhayal, karena hayalan tidak akan menjanjikan kesuksesan. Nah, ada beberapa majas atau gaya bahasa yang terdapat dalam drama ini. Yang pertama yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola yaitu mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Buktinya yaitu melentikkan air dari matanya bagai butir-butir mutiara. Yang kedua ada majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang menyatakan benda mati seakan hidup. Buktinya rumput, di manakah ujung dunia? Embun, di manakah ujung dunia? Nah, yang ketiga yaitu majas sarkasme, yaitu gaya bahasa yang mengandung sindiran atau kata-kata kasar. Buktinya yaitu bangsat, tuli kau, bangsat kamu. Kemudian ada majas metafora, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan sesuatu. Buktinya yaitu persoalan kaum buruh dari zaman ke zaman akan sama dan berulang-ulang, yaitu kemiskinan material dan spiritual. Menurut saya, naskah drama ini memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Ini bisa dilihat dari bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan sangat puitis dan penuh makna serta memberikan pesan-pesan moral. Hal ini merupakan salah satu kelebihan dari naskah drama Kapai-Kapai. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh di dalamnya pun juga menarik seperti Abu, Emak, Bulan, Yang Kelam, dan lain-lainnya. Akan tetapi saya sangat tertarik pada tokoh yang kelam. Walaupun bukan tokoh utama dalam drama tersebut, tetapi yang kelam memiliki sifat jahat dan kejam. Dibutuhkan penafsiran yang sangat mendalam untuk mengetahui siapa sebenarnya tokoh tersebut. Yang kelam seperti sosok malaikat pencabut nyawa yang senantiasa memberitahukan waktu kematian Abu. Tetapi di sisi lain, yang kelam juga sosok yang berpihak kepada emak, yaitu tokoh yang selalu membuai Abu. Nah, oke guys, itulah pembahasan kita mengenai drama Kapai-Kapai. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time.